Paham ya, benar jelas. Bantuan aja kita sama masyarakat. Puluhan ketua kelompok tani hutan hadiri acara jumpa Heri Sarmanto SH Caleg DPR RI dari P3 di kantor HMC. Berlokasi di kantor Sekretariat Habib Mulki Center HMC Jalan Jalur Lingkar Selatan Perempatan Baros, Selasa 6 Februari 2024. Puluhan ketua kelompok tani hutan yang terdiri dari wilayah Kadudampit, Cibadak Parungkuda, Jampang Kulon, Jampang Tengah, Suradesa, Garanten, Lengkong, Pelabuhan Ratu, Ciamas, dan lainnya. Masalah reforma agraria di Kabupaten Sukabumi belum ada habisnya. Pasalnya masyarakat Kabupaten Sukabumi kebanyakan bertani di lahan perkebunan baik ex-HGU juga lahan perum perhutani. Melihat hal tersebut, Heri Sarmanto SH yang kini sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk DPR RI wilayah 4 Kota Kabupaten Sukabumi dengan No urut 4. Berkolaborasi dengan Habib Mulki Center memiliki visi misi memperjuangkan hak kelola lahan untuk masyarakat baik dalam program perhutanan sosial maupun PPTKH, yang mana melalui organisasi Gema PS Indonesia sudah berhasil memperjuangkan SK yang tersebar di beberapa desa. Habib Mulki Center yang diwakili Asep Solehudin yang akrab disapa Abah Acep sebagai Ketua Gema PS Indonesia sudah memperjuangkan reformasi agraria ini semenjak 8 tahun yang lalu. Begitu pula dengan Heri Sarmanto SH yang telah menjadi pejabat pembuat akta tanah dalam kurung PPAT sejak 30 tahun yang lalu. Kolaborasi HMC dan Heri Sarmanto merupakan perpaduan praktisi yang memiliki background badan hukum yang memperjuangkan reformasi agraria di wilayah Sukabumi. Selain itu, Heri Sarmanto akan memberikan legalitas secara gratis kepada kelompok tani hutan guna menyerap bantuan dari pemerintah. Nur Laila, Palapa TV, mengabarkan. Karena Abah pakai bahasa agama, kita diserahkan kepada ahlinya, yang kita tunggu adalah kang surat. Ya Pak Ustadz ya? Iya. Tapi kalau kita serahkan kepada ahlinya, yang kita tunggu adalah manfaat dari pemerintah. Mudah-mudahan hari ini Pak Heri Sarmanto sebagai praktisi, beliau memang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk membawa aspirasi itu. Beliau ahli di bidang hukum, terutama hukum pertanahan, juga hukum kenotariatan. Itu yang berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abah, yang saya hormati di sini mungkin ada ustaz, ada ajengan, tokoh masyarakat, ulama. Yang saya hormati tim saya, para notaris dan juga tidak semua para notaris, itu ada Kang Asep Saburo yang paling lama ikut saya, juga para petani sama cinta petani, bapak-bapak ada ibu-ibu juga salam. Pertama-tama mari kita panjatkan semoga ekonomi yang mana hari ini kita surprise buat saya kita bisa ketemu, juga salawat. Jadi itu yang kita harus perjuangkan hari ini dengan cerca harapan. Ya ini mungkin malaikat yang mempertemukan saya sama Abah. Cuma tidak ada lain visi saya dan misi saya pertama kali reforma agraria. Yang namanya kemarin ada debat wakil rumah dilanjut dan itu dilaksanakan dengan jangan rumah cerita. Ya mohon apa susah. Cicis selesai juga. Bang, tapi aing tambahnya terus jadi masalah, ayo kurang teritorialnya tidak didapat dengan cuma-cuma. Tidak ada lahan di kawasan hutan, di situ ada lahan itu kelompok tani ya. Jadi tidak hanya KTH Pak, kalau di Kecamatan Surade di masing-masing desa kelompok tani yang belum dikembalikannya tanah kepada rakyat. Hari ini yang dulu Prona dikatakan reforma agraria padahal itu pembodohan. Ya, itu mereka nggak boleh muncul. nggak boleh muncul. Nggak boleh muncul. Jadi
karena perjalanan Pak banyak banget yang terakhir tadi yang bawakan. Dan Jadi sama satu tim yang sama. Saya bertahun-tahun memperjuangkan hak rakyat. Ini adalah sebuah sistem yang harus kita rubah, yang harus kita dobrak. Adalah sistem kolonial. Sistem kolonial ini sudah mendarah daging di pemerintahan, bahkan di masyarakat. Sistem kolonial ini adalah menguntungkan sebuah oknum, ya, oknum korporasi atau oknum pemerintahan. Contoh, satu korporasi ketika dia melaksanakan operasional organisasinya, masyarakat sengaja dibentuk mindsetnya bahwa mereka itu numpang di situ. Bahkan mereka kalau diusir nggak punya daya. Nah, ini untuk melanggengkan sistem yang mereka anut, sistem kolonial itu, sehingga masyarakat diminta cukai, diminta iuran. Nah, itulah mereka menjalankan organisasinya dengan pungutan-pungutan tersebut. Bahkan banyak lokasi-lokasi yang disewakan. Bahkan tidak sedikit ada kepala desa yang menolak dengan reforma agraria karena mereka udah enjoy dengan setoran. Mereka berkolaborasi antara korporasi dengan oknum, oknum korporasi dengan oknum pemerintahan desa. Ini yang harus kita dobrak kali ini. Makanya ketika kita lebih baik bayar iuran aja lah, cukai sekian, aman kok kita. Nah, ini kadang-kadang mindset ini sudah tertanam bagi masyarakat karena mereka tuh ditakut-takuti nanti bermasalah dengan hukum, nanti dipanggil oleh aparat penegak hukum. Ini yang hari ini digaung-gaungkan oleh mereka. Jadi kita ini dalam penegakan reforma agraria insya Allah banyak musuhnya. Ya, ini kita kumpulkan daripada tim-tim yang tergabung di Habib Mulki, ya. Dan juga sebenarnya karena kita sama misinya untuk bagaimana memperjuangkan reforma agraria atau memperjuangkan hak-hak rakyat terhadap tanah. Dan kita bukan dalam artian mengarah sebenarnya, ini cuma hanya melaksanakan undang-undang, melaksanakan daripada aturan negara. Hari ini karena Abah Chef dan Pak Haryadi dan tergabung di Habib Mulki Center yang memang sudah melaksanakan, sudah ada hasilnya SK tentang hak pakai terhadap hutan, dan karena kita kolaborasi, jadi itu memang hari ini. Nah, kenapa kita mengajak masyarakat ini? Ya kebetulan saya nyalon DPR RI itu memang niatnya untuk kebersamaan, untuk memperjuangkan hak rakyat itu tadi. Karena kalau belum tidak punya legasi atau tidak punya kekuasaan yang selama ini saya lakukan hampir 30 tahun, ya cuma hanya iya dan iya dan iya. Tapi kalau ada sesuatu kekuasaan bukan harus disalahgunakan, tetapi untuk kemaslahatan, untuk memang untuk mengawasi dari jalannya pemerintahan itu sendiri. DPR itu adalah pengawasan dan memagari, membuat undang-undang budgeting memang tadi. Untuk memang kalau dari kasih haknya kita perjuangkan tentang isinya kan Mbak, kan itu ya kupas tuntas dengan baik tadi. Saya rasa komentar saya itu mungkin yang lain Pak atau Pak Haryadi untuk menambahkan. Terima kasih.